Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pantauan sore hari kita dan seperti biasa di kesempatan sore ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari hasil capaian atau kondisi pada sore hari ini. Dan kita langsung saja menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter untuk melihat situasi yang ada. Tetapi sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasinya, kita perhatikan dulu untuk progres hasil kinerja yang sudah didapat di bagian gardu PLN yang ada di bagian sebelah kiri trek lurus ini. Ya, di sini bisa kita perhatikan ya, untuk bagian gardu PLN sudah mantap sekali, tinggal penyelesaiannya tentunya untuk segera terselesaikan. Dan kita lanjut ke bagian area tower risk control seperti yang kita pantau bersama-sama. Di sini pengerjaan di bagian kerangka atapnya terus dilakukan dan sejauh ini kita pantau bersama-sama sudah sedikit lagi tentunya akan sudah terpasang dan akan segera dilakukan untuk pemasangan bagian atap di area tower risk control yang berada di bagian sebelah kiri untuk sirkuit Mandalika. Ya, bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas sampai sore ini masih terus dirakit kerangka-kerangka yang ada di bagian atas untuk area tower race control ini sendiri. Di bagian bawah ini kaca sudah terpasang, di bagian depan atau belakang ini kita bisa perhatikan bersama-sama. Jadi luar biasa capaiannya sampai sore ini kita pantau bersama-sama untuk area tower race control sudah bisa terlihat jelas hasilnya. Ya, kita beralih ke area podium. Di sini untuk perakitan di bagian besinya bisa kita lihat masih terus berlangsung. Di sini nanti akan dicor ya, nanti malam juga akan dilembur untuk dilakukan pengecoran yang ada di bagian lantai dasar atau lantai kerja untuk area podium yang ada di sini tentunya. Dan kita lanjut ke depan untuk melihat situasi pada sore hari ini juga di bagian gantry lampu start seperti yang kita lihat di sini ya. Pemasangan sudah dilakukan, pengangkatan untuk kerangka yang satunya sudah terkoneksi tentunya, dan saat ini lagi dicek ulang untuk kesesuaiannya di bagian bautnya yang sudah dilakukan. Ya, jadi sejauh yang kita lihat memang untuk pemasangan di bagian gantry lampu start yang ada di trek lurus ini ya agak lambat kita lihat. Tapi memang harus benar-benar teliti ya, harus benar-benar hati-hati karena di sini digunakan satu tiang yang ada di bagian sebelah kiri saja. Ini fungsinya nanti kenapa memakai satu tiang untuk keamanan para pembalap tentunya. Karena di bagian sebelah kanan tentunya ada tikungan ke-17. Ketika para pembalap mengambil take off nanti dengan kecepatan yang cukup tinggi, dikhawatirkan ya kalau terjadi crash maka sepeda motor mereka atau para pembalap akan menuju ke bagian sebelah kanan nanti. Jadi dikhawatirkan maka dipakai satu tiang saja untuk keamanan ya. Jadi keamanan sangat diutamakan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika kita. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di area pedok tentunya ya. Untuk kaplingan-kaplingan di sini sudah dilakukan progres pengecoran di lantai dasar atau di bagian bawahnya. Setelah itu dilakukan pengecoran di lapisan kedua, bisa kita perhatikan bersama-sama di sini sudah sejauh ini yang didapatkan tentunya. Dan di bagian jalurnya juga masih terus dilakukan pemadatan dan penyiraman untuk segera terkoneksi semuanya. Jadi di sini di kaplingan keempat kita bisa bilang seperti itu ya. Untuk pengerjaan di bagian medical center sudah selesai, memang sudah sip sekali. Di sini tinggal dilakukan progres untuk penempatan di bagian alat-alatnya dan akan siap untuk digunakan kalau kita lihat dari sini ya. Ya, jadi seperti inilah model dari medical center, yaitu bangunan modular. Seperti itu juga nanti akan dibangun di area pedok di depan sana ya. Untuk bangunan pedok itu sendiri dengan kesesuaian ya, nanti mempunyai 40 garasi. Kita akan sama-sama melihat nanti setelah terpasang atau setelah selesai di bagian pengecoran untuk lantai pedok sendiri, maka akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian bangunan pedok modular itu. Ya, di sini masih terus dilakukan ya pengerukan di bagian permukaan, di mana nanti di sini juga akan ditempatkan untuk parkir
umum juga di bagian belakang sini ya. Dan dibangun juga untuk convention exhibition juga di sini, dan hospitality suite di depan ini juga akan dibangun untuk kelengkapan dari fasilitas untuk pagelaran MotoGP tersebut. Ya, di sini bisa terlihat untuk lantai dasar lagi dilakukan pemadatan, ini akan dilakukan pengecoran nanti malam, kita lihat saja. Nah, ini sejauh ini ya, sedikit lagi akan terkoneksi menuju ke tunnel pertama yang ada di sini untuk pengerjaan di bagian lantai dasar atau lantai kerja untuk area pedok yang ada di sini. Luar biasa sekali capaiannya sampai sejauh ini, kita lihat sedikit. Nah, itu dia. Jadi semuanya akan segera terselesaikan tentunya. Jadi akan tersambung semuanya menuju tunnel pertama yang ada di sini ya, untuk pembuatan di bagian lantai dasar yang ada di sini untuk dicor semuanya. Dan kita lanjut di sini untuk tunnel pertama, bisa kita perhatikan bersama-sama untuk hasil kinerja sejauh ini. Kita pantau kembali pada sore ini ya. Mantap, di sini memang sudah sip sekali untuk di bagian tunnel atau terowongan. Jadi terowongan ini akan digunakan sebagai jalur menuju ke zona tengah nantinya. Ya, buat teman yang baru bergabung mungkin masih ada yang belum tahu. Jadi tunnel untuk sirkuit Mandalika mempunyai 2 tunnel yang berada di bawah trek lurus dan di tikungan ke-8. Dimana tunnel ini nanti ya, setelah ajang balapan berlangsung, maka kita akan lewat sini untuk menuju ke tribun tengah, maupun nanti di bagian tengahnya akan dibangun zona resort villa juga akan dibangun di sana. Ya, jadi sejauh yang kita lihat di sini ya, inilah dia situasi pada kesempatan sore, kita pantau bersama-sama untuk situasi yang ada di lintasan street sirkuit Mandalika kita. Kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi di sini dulu, yaitu di bagian dinding pembatas maupun concrete barrier sudah terpasang semuanya. Dan kita perhatikan untuk hasil dari pengaspalan tadi siang yang dilakukan di bagian surface road. Ini adalah area pedok ya yang terkoneksi ya. Di depan ini ada 2 garis ini. Ini di depan ini walking lane, dan di bagian sebelah kanannya itu fit lane. Jadi di sini yang terkoneksi di sini ya untuk sambungan dari area garasi pedok seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi sambungannya harus benar-benar teliti di sini ya, sesuai elevasi juga ditentukan supaya sesuai dari ketinggiannya. Dan bisa kita lihat di sini ya, nanti akan diaspal juga di bagian sisi sebelah kanannya, tetapi dilakukan dulu untuk di bagian penyesuaian di area pedok sendiri untuk jalur nanti menuju ke zona luar, menuju ke area garasi tentunya. Ya, jadi kita sudah berada di trek lurus menuju tikungan pertama. Di sini batas pengaspalan tadi siang ya, ini dia. Jadi sampai di sini saja dan akan dilanjutkan nantinya tentunya. Kita tunggu saja untuk progres-progres selanjutnya. Ini adalah tikungan pertama, tapi sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di depan sana, kita perhatikan dulu untuk hasil kinerja yang sudah didapatkan di bagian tribun VIP yang berada di bawah Bukit Pink Hill. Ya, di sana untuk tribun sendiri sampai saat ini masih terus berlangsung progres pengerjaannya, pengecoran dan pemasangan tiang juga masih terus berlangsung. Ya, jadi teman-teman juga banyak yang berkomentar lama sekali progres pembuatan untuk tribun VIP dan kecil sekali. Di sana bukan kecil ya, besar ya. Di sana memang diperuntukkan untuk eksklusif nanti untuk tamu undangan, tamu negara tentunya ya, yang akan mendudukinya seperti presiden, pejabat-pejabat dan tamu-tamu elit tentunya yang akan duduk di sana. Iya, kita lanjutkan kembali untuk menelusuri progres pengerjaan pada sore hari, dan memang pada sore ini kita akan eksklusif menuju ke zona tengah untuk melihat situasi dan kondisi bagaimanakah situasinya di sana. Tapi sebelum itu kita perhatikan di sini untuk tikungan pertama menuju tikungan kedua di bagian track lane lagi dilakukan progres pengukuran untuk kesesuaian dari elevasinya. Kalau memang di sini masih kurang pas, maka dilakukan pengikisan sedikit atau bisa dibilang digosok sedikit ya untuk mendapatkan elevasi yang pas, karena untuk lapisan terakhir itu nanti ya dengan ketebalan 4 cm tidak boleh kurang. Nah, itu adalah lapisan yang paling terakhir digunakan di lintasan sirkuit Mandalika, yaitu stone matic aspal. Maka dari itu
daripada dikurangi senti atau mili di sana, lebih baik kita melakukan progres di sini ya, supaya nanti kalau itu kurang berbahaya sekali. Maka dari itu untuk lapisan kedua boleh dikikis sedikit ya, untuk mendapatkan hasil nanti untuk pelapisan ke berikutnya. Ya, kita lanjut ke zona tengah seperti yang kita lihat di sini. Untuk drainase yang ada di sini menuju tikungan ke-13 sudah terkoneksi. Begitu juga di area tengah ini masih terus dilakukan progres untuk pengerjaan maupun line clearing yang kita sama-sama bisa perhatikan di sini ya. Jadi nanti di tengah ini akan ada villa resort yang akan dibangun secara bertahap, tetapi tidak akan dibangun sekaligus pada tahun ini. Jadi nanti menunggu investor juga ya untuk membangun di sana, yaitu di bagian villa resort. Tapi kalau tidak ada investor, kita juga tentunya BUMN akan membangun di sana untuk villa resort untuk melengkapi dari fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika ini. Ya, tinggal sedikit lagi tentunya di sana ya, rumah-rumah warga masyarakat yang masih berdiam diri tentunya akan segera juga dilakukan progres untuk land clearing atau pembersihan. Tapi untuk sementara ini memang belum dibangun di sini. Jadi warga masyarakat yang tinggal di sini ya masih menunggu untuk instruksi selanjutnya. Nanti kalau sudah siap semuanya, maka mereka akan bubar sendiri dan akan membongkar rumah sendiri ya. Dan di beberapa titik bisa kita perhatikan di sini ya, berapa rumah sudah melakukan bongkar mandiri. Ini tuh dia. Jadi kerangka-kerangkanya di bagian sebelah kanan mungkin bisa diperhatikan dari video udara kita. Ya, mereka terus satu persatu terus melakukan bongkar mandiri. Selain itu juga mereka mencari tempat di sana ya untuk bertempat tinggal. Karena memang tanah yang mereka bangun untuk tempat yang baru memang lagi mereka buat ya. Karena sebelumnya sudah dikasih tahu oleh pemerintah bahwa ini akan dipakai dan sudah dilakukan pembayaran juga. Jadi untuk tanah-tanah yang masih belum terselesaikan, semuanya sudah terselesaikan sebenarnya ya, tetapi memang masih dibicarakan secara baik-baik tentunya di sana supaya mereka mendapatkan keuntungan, pemerintah juga mendapat keuntungan supaya enak di kedua belah pihak seperti itu ya. Jadi untuk pembayarannya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Praia tentunya. Jadi masyarakat yang merasa punya hak dan punya kelengkapan surat-surat tentunya sesuai dengan pasal yang sudah ditentukan, maka mereka akan menuju ke pengadilan negeri untuk mengambil uang sesuai dengan jumlah tanah yang sudah ditentukan. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya, di bagian tengah ini sudah oke semuanya, sudah sip ya. Tinggal untuk progres lanjutan, tapi memang pemerintah kan tidak arogan juga. Itu adalah masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia, kita harus lindungi. Maka dari itu mereka ditempatkan dulu tidak masalah ya, sebelum melakukan progres pembangunan lanjutan. Ya, kita lanjut ke tunnel kedua. Kita coba zoom di sini. Untuk progres tunnel kedua ini masih jadi PR kita bersama dan sampai sore ini ya. Jadi di sini sudah terlihat mengering ya untuk airnya, walaupun masih ada di sana. Ini yang jadi PR kita bersama. Memang di sini masih terus tergenang seperti yang kita bilang tadi siang ya, bahwa memang di sini airnya terus merembes di bagian sisi sebelah kiri yang kedalamannya lebih dalam dari air laut yang ada di sini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sirkuit ini kita bangun di tepi lautan, maka dari itu tidak menutupi kemungkinan apabila lebih dalam dari air laut maka akan mengalir untuk rembesan-rembesan sedikit. Tapi sudah kita bisa atasi, insya Allah semuanya akan berjalan sesuai harapan kita bersama. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada, dan kita bisa perhatikan di tikungan ke-6, 7 menuju ke-8 dan 9 ini ya, pasca pengaspalan lapisan terakhir ya, maksud kita lapisan ketiga. Mantap sekali. Jadi akan dilanjutkan besok ya. Untuk sore tadi sebenarnya akan dilanjutkan, tetapi dilakukan sekaligus untuk pengaturan elevasi menuju ke tikungan ke-17. Maka dari itu dijeda dulu sementara untuk melakukan progres lanjutan dan akan terus dikerjakan untuk lapisan ketiga ini supaya bisa terselesaikan sampai keseluruhannya. Ya, di sini kita tarik karena memang angin kencang sekali dan supaya kalian juga mendapatkan visual yang bagus ya. Karena dari sinar matahari yang mau tenggelam tentunya kita tarik saja supaya lebih enak. Oke, jadi dua alat mixer masih standby di sana dan di depan ini sudah dilakukan progres prime code dari kemarin ya. Menuju tikungan ke-13 di depan sana kita akan perhatikan
Penggarisan atau garis sudah dibuat di sini untuk jalur dari dua alat finisher ya. Di bagian track lane kita bisa perhatikan di sini. Jadi di sini pada sore hari terus difokuskan untuk melakukan pengecekan elevasi maupun progres pelapisan prime coat yang sudah dilakukan di sini untuk segera melanjutkan progres pengaspalan yang akan dilanjutkan menuju tikungan ke-12 kalau kita lihat dari situasi dan kondisi pada sore hari ini. Kita akan lihat ke depan sampai batas mana untuk progres pengecekan yang sudah berlangsung. Jadi kita akan maju saja untuk melihat situasi yang ada. Dan kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12, tapi kita berbelok dulu untuk melihat situasi yang ada di sini. Area run off yang ada di tikungan ke-10 menuju ke-11 sudah dirapikan, tentunya sudah dibersihkan. Ini artinya juga akan dilakukan progres pengaspalan. Tetapi karena sudah melanjutkan progres pengaspalan di bagian track lane, maka ini sudah dilakukan penggarisan. Kita bisa lihatnya garis putih ini untuk jalur dari dua alat finisher. Dan ya benar sekali, di depan ini para pekerja ya masih terus melakukan untuk penggarisan di sini ya, digaris dulu sebelum dilakukan untuk pengaspalan lanjutan besok. Seperti yang kita lihat di sini, diatur elevasinya pada sore hari ini dan akan dilanjutkan menuju tikungan ke-12 dan 13 di depan sana. Ya, kita lanjut lagi dari tikungan ke-11 menuju ke-12. Di sana masih terus dilakukan pengukuran untuk progres lanjutan pengaspalan besok. Kita akan live-kan buat kalian tentunya ya, untuk bersama-sama melihat dari progres atau situasi pengaspalan untuk lapisan ketiga tersebut. Jadi untuk lapisan ketiga ini harus benar-benar setara dengan drainase horoton yang berada di bagian sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan, yaitu passer peak super 100 maupun recipic high cap yang berada di bagian sebelah kanan trek lintasan. Ya, disinilah progres untuk batas pengaspalan yang kita lihat ini ya, sampai menuju tikungan ke-13 di depan ini. Jadi untuk pengaspalan boleh terputus jadinya ya, tidak masalah karena memang itu sudah sesuai dari situasi dan kondisi. Ya, artinya kemarin kita sempat miss komunikasi ya, karena memang sudah ada informasi sebelumnya bahwa pengaspalan di bagian track lane tidak boleh terputus. Tetapi mengingat dari situasi dan kondisi yang ada, elevasinya, maka dilakukan progres pengaspalan seperti ini supaya semuanya berjalan lancar. Jadi kalau kita kerja terus juga ya capek lah seperti itu ya. Oke, jadi seperti itulah ya kondisinya. Kita akan melakukan progres pengaspalan sebanyak 3 kali atau 4 kali ya, atau 3 segmen atau 4 segmen seperti itu. Dan di sini sudah dilakukan semuanya untuk pembersihan di bagian track lane, semuanya sudah dilakukan di bagian lintasan utama, maksud kita sudah dibersihkan untuk di amplas ya supaya mendapatkan elevasinya. Dan kita menuju sedikit ke bagian sebelah kiri di area inner surface road di sebelah kanan maksud kita. Jadi di sini dilakukan progres untuk penghamparan di bagian lapisan agregat. Kita bisa perhatikan di sini ya, di sini sudah dilakukan. Ini artinya akan segera terkoneksi semuanya untuk bagian inner surface road yang berada di lintasan sirkuit Mandalika. Dan di sini kita tarik ke belakang ya untuk mendapatkan hasil yang bagus dari gambar kita supaya tidak silau dari sinar matahari. Oke, di tikungan ke-13 menuju ke-14 sudah rapi semua. Jadi sampai tikungan ke-17 sudah rapi sekali untuk bagian elevasi sudah didapatkan. Kami dilakukan pengerukan sekaligus tadi ya, tadi siang sampai sore tadi untuk melakukan pengikisan di bagian permukaan tersebut. Dan inilah dia situasinya pada sore hari ini. Luar biasa, mantap. Kita semakin yakin bahwa mega project ini akan terselesaikan di bulan Agustus ini. Jadi di bulan Agustus ini juga sebelum finish bulan Agustus mungkin homologasi akan segera dilakukan. Kita tunggu saja.
Ya, jadi kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 ya. Untuk homologasi sendiri ada yang bilang di bulan September seperti itu ya, tetapi belum kita mendapatkan informasi resmi dari pihak MGPA. Seperti yang kita dapat informasi sebelumnya, yaitu di bulan Agustus, awal Agustus ini atau di bulan Agustus ini ya, untuk melihat dari kesiapannya. Jadi sampai di sini saja, mungkin kita akan bersama-sama untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini. Kita akan upload besok untuk melihat situasi pengaspalan yang sedang berlangsung di lintasan sirkuit Mandalika. Jadi apabila narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan ya, saya mengundur diri ya. Matur tampasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.